konteksnya ya. Orang yang didepak dari sekolah dianggap bodoh bisa Nih, menciptakan kita yang uji ya. namanya cahaya. Jangan bilang itu Kak, jangan Benar? bilang BODOH, jangan bilang. Udah kita uji aja ayatnya. Kenapa Gabrul? Kita Oke. uji ayatnya. Ayat pertama, Oke. janganlah hatimu menjadi gelisah. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Allah di sini siapa? Nah, Allah itu Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Yes. Oke, adakah Tuhan selain Bapa? Ada. Ya Allah sendiri. Oke. Ya udahlah, Allah kan Oke, Bapak. nah. Bapak Tuhan cemana? Hanya kakak ini. Ya jangan bawa Allah lagi lah. Allah ada Bapak, Bapak ada Tuhan. Ketika saya tanya, adakah Tuhan selain Bapak? Jangan bawa Allah lagi. Allah kan udah Bapak. Adakah Iya. Tuhan selain Bapak? Allah itu sendirilah Tuhan. Kayak mananya kau? Ya Allah. Ini malah kakak perkataanku pelan-pelan. Cuma pakai perkataan yang Percayalah kepada muter-muter. Allah. Di sini kan dikatakan Iya. percaya kepada Allah. Allah ini Oke. siapa? Tuhan. Bapaknya mana? Allah ini siapa? Aduh udahlah. Capek kita. Konteksnya aja di atasnya aja Iya, rumah ini. Bapak. Berarti Bapak Allah itu ini Allah. siapa Udah. kakak? Allah siapa Bapak? Anda katakan tadi. Bapak itu Tuhan bukan Tuhan. Oke. Jika Allah Bapak adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Allah Bapak? Nah, kau sambung dulu bacanya sampingnya. Percaya juga kepadaku. Berarti siapa aku itu? Karena antara Allah dan juga aku ini dua kalimat yang berbeda, narasi yang berbeda. Narasi yang ini dulu Kenapa kita narasi yang kaji. berbeda? Loh, narasi Itu koma, dulu. weh. Itu koma. Nggak kau Percaya tengok bacanya itu kepada koma. Allah. Kau percaya kepada Allah. Allah ini siapa? Bapak. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Ketika Allah Bapak adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Allah Bapak? Jawab Kak. A ada, B Ada tidak. Allah lain selain Bapak. Menurut Ngana apa? Selain Allah Bapa, adakah Tuhan lain selain Allah Bapa? Ya Allah itu Bapa, Bapa itu Allah, Allah itu Tuhan. Menurut Ya Ngana Allah. apa? Udah ngomong setia. Pelan-pelan Aduh, kakak, saya kau tanyakan. berharap aku Allah berkata ini apa? kan Kau berharap aku Bapak. berkata apa? Enggak, Allah kan Bapak. Bapak itu kan Ya. Tuhan. Jika Allah Ya. Bapak adalah Tuhan, ingat kakak ya. Jika Allah Bapak adalah Tuhan, adakah Allah Bapak? Ya, adakah Tuhan lain selain dari Allah Bapak? Allah. Gak ada Ya Allah, Allah, cuma ya Allah. Tuhan. Ini yang kayak Mau lebaran bicara haji kemana? pun nggak kelar kalau kayak gini. Bentar, Pak Aku Farouk, katanya mau jangan karena bermain di motor. perkataan lah, Pak Farouk. Ya, jangan bermain di perkataan. Sudah main jelas perkataan. katanya. Percayalah kepada Allah, percaya juga Makanya dia kepada baca aja itu tuh. Brrrr. Baca. Ayo. Tapi nggak berupaya dipahami ya, Cari katanya kami dukungannya. Kami baca, yang bisa memahami. Di situ Mau cari dikatakan, dukungannya. percayalah kepada Allah. Allah Ya. ini siapa kakak? Bapak sayangku. Oke, Bapak ini Tuhan bukan kakak. Tuhan sayangku. Oke, jika Bapak adalah Allah dan Bapak adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Allah Bapak kakak? Adakah tertulis di sana? Adakah Allah lain, Abang Faruk? Ya Allah, ya Tuhan. Ah, apa? Ya Allah. Jangan bermain di perkataan Bapak Faruk. Kakak tinggal jawab ada atau tidak. Adakah Tuhan lain selain Allah Bapak kakak? A ada, B tidak. Pertanyaannya itu di kau sendiri, Pak Faruk, ya. Yang sesuai dengan firman, percayalah pada Allah dan percayalah kepadaku. Bukan percaya pada Pak Faruk. Ini kayak mana ya jelaskannya ya? Iya, kayak mana? Bentar kak ya, Jelaskan, bentar Pak. ya, bentar ya, bentar ya. Ya. Aku telepon si Gondrong ya, bentar ya. Halo Ndrong, aku punya kawan diskusi nih Ndrong. Aku bilang sama dia, jika memang Allah adalah Bapak, Bapak adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Bapak? Adakah Tuhan lain selain Allah Bapak? Tapi dia nggak ngerti bahasaku. Jadi kayak mana bilangin Ndrong? Oh, oke Gondrong, oke. Dengar kak ya, simak ya. Ini pakai bahasaku ya. Agom matosikrok tak
Siki pada berarti pada siki. Silakan jawab kakak. Intinya, percayalah kepada Allah. Ya, jangan percaya kepada Paruk. Dan percayalah kepada sayang. Jangan begini. Kamu mau tanya apa sih Pak Paruk? Ngerti ya orang bangsa kan dong. Mau bertanya apa sih Pak Paruk? Kamu lucu deh. Ngerti Jadi ya. gemes deh aku sama kamu. Sebenarnya aku Cuma pengen lagi video aku mau ngomong call. sama kakak. Aku dulu sudah Biar lelah katakan merangkai wajah cantik anak kata-kata. Tuhan Yesus Masa ini. kamu tidak mengerti juga apa yang ku maksud? Ngerti kali loh aku. Saking ngertinya aku biar ku kasih paham sama Mundrong. Ya, Iya, Pak Kota. Tapi si gondrong temanku nggak bercelana loh kakak. Kakak punya baju nggak atau celana Iya. bisa dikasih sama si gondrong? Pakaikanlah celananya biar nggak gondrong lagi yang bawahnya. Nggak ada nggak? Kakak punya celana nggak yang mau dikasihkan sama si gondrong? Ini udah kalau diajak Nggak diskusi ada di yang kata-kata, besar. Apa? Nggak ada yang besar. Ini gondrong kecil, ukuran S, orang pahanya segini gondrong, segini pahanya gondrong. Segini. Ya udahlah nanti itu baliklah ke topik yang awal biar nggak dibilang aku lari-lari. Ya macam mana? Kakak pun udah error. Macam mana mau Loh, diskusi yang deh? Loh, yang Itu apa jelas aku? loh pertanyaanku. Percayalah kepada Allah. Ku tanya sama kakak Nah. tadi. Allah ini siapa? Coba ulang. Allah itu Tuhan yang esa, yang patut kita sembah, kita puji, Mbak, dan berubah kita lagi ya? muliakan. Berubah lagi ya? Loh, betul kan? Belum ada 5 Kamu menit udah Allah berubah itu perjalanannya. apa? Udah berubah. Enggak, jawablah dulu menurut kamu Allah itu apa? Jangan menurut versinya aku aja dong. Allah itu Nggak menurut mungkin kamu nih loh apa? kakak. Adab kami dalam berdiskusi. Kami nggak boleh menjelaskan kitab suci orang lain. Nggak boleh. Makanya Oh, kami, enggak, aku nggak ada meminta kok kapasitasku kamu ini, membahas kitab kapasitasku suci. ini hanya sebatas bertanya, tidak menjelaskan iman orang lain, nggak boleh, iya kan? Loh, Makanya aku tanya. oke. Tadi kakak bilang Allah itu adalah Bapa, betul? Iya, sayangku. Bapa itu Tuhan bukan kakak. Kakak jawab Tuhan, Kan betul? sayangku. Oke, adakah Tuhan lain selain Allah Bapa? Menurut kamu apa sayang? Udah sama Bang Paru. Udah nyaman deh sama Bang Paru bagi saya. Iya, sayang kali pun aku. Udahlah turunlah kok kakak, turunlah. Dipaksakan kali, dimatikan akalnya. Takut dia mengakuinya tidak ada. Nah, karena apa? Kalau dia bilang tidak ada Tuhan lain selain Allah Bapa, kena dia dikataku. Tahu dia, aku mantan noten. Ya kan? Itu yang ku mainkan sama pendeta. Drong, cair dari Bang Han, dong. Bang Han udah datang, Drong. Bang Han, Drong. Udah datang Bang Han, Drong. Senanglah kondrong ya. Sama kayak itu SD, dia pun senang gitu kalau Bang Han datang, senang dia. Ya. Kalau dia mengatakan tidak ada Tuhan lain selain Allah Bapa di situ dan percayalah kepadaku. Ku ini siapa lagi nih ku ini? Ku ini siapa lagi? Apakah harus dipercaya lagi si ku ini? Ku tahu kakak mau mengelak di situ kakak. Makanya aku bawa KPR 413 tadi supaya jangan dikaji itu. Ya kan? Orang buta huruf nulis kitab, itu misalkan. Keras sekali doktrinnya, dimatikannya akalnya, enggak aja. Oke, kita naikkan yang lain ya, adik Karisten yang lainnya. Coba tapping di bawah, saya Karisten naik bilang. Cair dong. Oh ini Daniel Sahuleka. Oke. Tuh, mana orangnya? Udah gue naikkan tadi.
Loh, moderator nek kan lagi moderator ini Desma Kristen nih, Desma ini. Oke, Desma, gitulah lebih cepat. Cepat Desma. Kita buru-buru ini. Mau ada penyaliban nanti. Oke, Aji Sitorus juga. Aduh, akun privat. Halo. Desma, selamat bergabung. Ya. Loh, perempuan semua udah. Ini ada apa kalian perempuan-perempuan naik kemari? Aduh, tercepo nak kalian nama ketampananku bagaimana ini? Ah, Laki-lakinya kemana? Kenapa perempuan kalian suruh naik? bisa nggak tuh? Ya udah, oke. Ah, Kakak Desma, Islam apa Kristen? Kristen. Oke, kenapa kakak masih Kristen? Apakah kakak Enggak. masih bertuhan Enggak, kepada aku Yesus? aku senang aja ini lihat ini nonton ini ya. Jadi gini toh, aku itu orang Batak. Ya masalah kan sering-seringnya Aku orang dibahas Bugis. itu Tritunggal ya. Sering-seringnya dibahas itu kan Tritunggal. Jadi memang benar kalau orang yang tidak ini, mereka itu tidak paham kalau bukan itu keyakinannya. Tapi saya kasih contoh aja itu ini. Saya kasih contoh ya, Ito ya, biar Ito tahu karena itu orang Batak juga kan. Aku daeng itu, daeng. Gini toh. Dulu bapak kita, Bapak Ito, contoh ya, contoh nih. Bapak Ito itu dulu waktu lahir dibaptis namanya siapa? Nah itu yang pertama ya, namanya siapa? Setelah menikah punya anak dipanggil dia bapaknya si apa? Ya kan? Nah, setelah punya anak lagi dia punya pahopu dipanggil lagi opung siapa? Jadi satu orang 3 panggilan. Itu saya bikin contoh kayak itu biar itu ngerti. Oke, pelan-pelan ya. Kita mulai dari bapakku dibaptis, oke? Ya. Oke. Ketika bapakku dibaptis, apakah dia bapakku? Enggak, maksud saya gini. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya siapa dulu? Tunggal ya kan? Papa terus tunggal. Nah enggak, nama panggilannya siapa dulu? Dengar dulu itu, jangan panggilannya. Iya. Ketika bapakku dibaptis, apakah dia bapakku? Iya, bapakmu. Aku aja lahir. Belum karena kamu belum ada. lahir. Kamu dalam proses. Iya, karena kamu kan masih dalam proses. Belum lah, nonotnya aja pun belum bisa bangun. Orang dia baru dibaptis kok, ingat aja. Gimana proses? Kalau dalam proses ketika dia menikah sama mamaku, ini dia baru lahir dibaptis. Enggak, Apakah dia yang bapakku? saya tanya biar itu gampang ngerti masalah Tritunggal Ngerti ya. aku alang itu 27 Ya, tahun aku contohnya dikokohin dulu itu. dibaptis namanya si Fahru. Setelah 27 punya anak tahun aku namanya dikokohin Amani itu. Fahru. Nah, Makan sama aku itu. Jujur aja lah itu. Itu mau buat analogi dengan 3 kejadian yang dialami bapakku. Yang pertama dia dibaptis, yang kedua dia dewasa, yang ketiga dia menikah. Ya kan, tua dia, oke? Ya. Ketika kita pada kondisi yang pertama, ketika dia dibaptis, apakah dia bapakku? belum karena itu Belum, oke, belum ya. Udah kena 1 ya. Bukan Tritunggal lagi, ada 2 ya, 2 tunggal ya, 2 tunggal, Nah. Dwi tunggal. Tinggal 2 ini. Oke. Ah. Ketika bapakku remaja besar, ya, Ah. baru menikah kepada mamaku, apakah dia bapakku? ya betul. Belum lah itu. Aku Kan anak udah anaknya lahir. 3. Udah lahir. Baru menikah dia sama mamaku, aku anak ketiga. Belum lahir aku, belum bapakku dia. Apakah Aku Apakah serius dia nih bapakku? toh. Aku serius supaya menjadi serius aku nggak ini. main-main. Aku Aku nggak serius main-main. ini. Ketika dia baru menikah kepada mamaku, apakah dia bapakku? Belum, karena aku anak Belum. ketiga. Kapan Karena dia belum bapakku? lahir. Kapan dia bapakku? Ketika mamaku sudah melahirkan 5 orang anak, maka dia adalah bapakku. Nah, Ya. dalam 3 kondisi ini tadi, apa korelasinya dengan Tritunggal? Nah, sekarang saya bilang ya. Nah, oke. Saya jelasin ya.
Karena di dalam Alkitab juga sama Quran itu masalah khususnya Nabi Isa Al-Masih itu sama ya. Yang pertama itu ya, yang pertama. Ini menurut Al-Qur'an ya. Nabi Isa lahir dari kuasa Roh Allah. Itu tertulis dalam KS 21 ayat 91. Gak ada bunyinya gitu itu. Baca, buka. Buka toh, buka. Lalu kami mengutus. Nah, dengerin. Nah, ini nih, Tidak ada begitu. Gini loh, itu Nah, sudah dengerin, offside, biar kelewatan. jelas. Biar Ketika jelas ya, Quran aku tahu. kami, dengar dulu, Quran kami, Anda berupaya menjelaskan Quran kepada saya. Sementara Anda nggak bisa baca Quran. Saya Sekarang saya tanya Ito nih. Saya dari tadi diskusi sama Karistin, saya tidak berupaya menjelaskan Bible kepada teman Karistin, gitu loh. Enggak, sekarang Kalau saya kau tanya bilang karena nggak ini kan ada, sering jangan diperdebatkan. ngeyel. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan oleh Roh Kudus, gak ada. Nah, baca KS 21 ayat 91. Ya Baca. Allah, ayat dengar dari Komal aja pun itu Enggak, maksud saya gini Komal. Maksud saya gini toh ya. Di dalam Al-Qur'an Nabi Isa Al-Masih itu penyebar Injil. Betul? Iya, terus apa korelasinya? Nah, Injil yang mana? Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel, bukan untuk pemakan babi. Nah, sekarang kalau bagi kami tuh, bagi Kristen itu daging babi itu nggak haram. Apa ya Udah, nggak usah ke situ. makanan Gini aja yang lah itu. kita makan? Gini aja lah kita kaji itu. Gini aja itu. Apakah itu mau mengatakan Bible yang ada di rumahmu adalah Injilnya Isa? Bukan. Bukan. Oke. Berarti Bible yang ada pada kalian itu Injilnya siapa? Ya Injil dari itu namanya penyebar Injil, Injil dari Tuhan. Injil dari Tuhan. Iya, karena itu semua kata-kata firman dari Tuhan gitu. Gimana Injil dari Tuhan? Yang dikatakan Injil. Sekarang kan gini, kitab Matius, Markus, sekarang Lukas, gini. Yohanes. Sekarang Injil gini toh. dari Tuhan itu kan itu kitab Injil ini Yang itu. saya tanyakan, yang saya Ini tentang Bibelnya. Kenapa kalian itu sering maki-maki atau diejek. Padahal di Al-Quran sendiri jelas-jelas Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus. Tapi Coba bukan jawab. tujuan. Dia Coba bukan jawab, tujuan. Iya. Nabi Muhammad saja bilang Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus. Sudah? Ah, Oke. Siapa rupanya yang mengolok-olok Nabi Isa? ya kalian itu kan seolah-olah saya merasa. Karena saya juga merasa toh ya. Loh, Karena siapa yang mengolok-olok Nabi Isa? Apakah itu merasa sama antara Yesus dengan Nabi Isa? Hah? ya sama. Oke, sama. Berarti Saya itu sama. ketika Anda katakan sama, berarti saat ini itu menuhankan manusia ya. Karena Ya. berdasarkan surah Maryam ya ayat 30 sampai 34, surah As-Saff ayat 6, di dalam surah apa lagi? Di dalam surah Al-Maidah, Al-Maidah ayat 72, dia menyatakan bahwasanya dia menyembah kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan Allah. Itu disampaikan dia kepada Bani Israel pada saat itu. Nah, berarti Yesus itu manusia ya, itu bukan Tuhan ya. Coba terjadinya Nabi Isa Al-Masih itu dikandung dari mana? Memang dia lahir dari manusia, tapi bukan manusia seperti kita. Itu manusia. Yang saya tanyakan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, disampaikan Isa ibnu Maryam ini adalah manusia. Dia hamba Allah. Dia hanya menyembah kepada Allah dan dia menyampaikan kepada Sekarang saya tanya, itu tidak ada suaminya kan? itu Tidak tertulis dibuat jelas dengan suami kan? Ya, di dalam surah Al-Maidah itu 72. Iya. Ketika Anda samakan Yesus dengan Isa, berarti Yesus juga manusia itu ya. Manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti yang Anda tuhankan saat ini adalah manusia. Iya, manusia. Karena kenapa saya bilang udah itu? selesai habis. Sekarang
nggak begini usah toh. diskusi lagi. Udah mengaku udah selesai berarti. Begini toh, ya, Orang biar Kristen jelas, khusus biar jelas. Ortodosma Kenapa telah itu menyembah dan ini menuhankan anak manusia, selesai. coba itu baca di situ ada surat ya kalau itu ini ya masalah yang kedua nih. Masalah sunat-sunat gitu ya. Sunat kenapa sih sunat? Ini orang Kristen nggak sunat gitu. Orang Islam itu sunat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di Kristen itu bukan dengan itu bisa baca lah di situ ya. Itu punya Bible nggak di situ? Di sini toh, Bibelku toh. Nah, dengerin ya. Bibelku di sini. Baca Kolose. Sekarang saya tanya kalau di otak. Coba baca Kolose 2 ayat 11. Ya silakan. Kolose 2 ayat 11 ya. Baca. Makanya saya tuh kalau di Rom ini kok ribut-ribut masalah sunat lah, itulah gitu kan. Nah, Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Maksudnya itu apa? Kayak dibaptis penyerahan gitu ya. Itu istilahnya. Nggak ada gitu ya. loh itu. Baca. Nah, baca Kolose nih. kayak gitu loh itu. Baca Kolose Enggak, 2, Kolose 2 ayat 11 toh ya. Ini Kolose 2 ayat 11. Makna di dalam Kolose itu gini toh ya. Kitab Kolose itu yang menuliskan siapa? Itu dulu. Biar tahu sejarahnya. Yang jelas Kitab ada Kolose itu tulisan siapa? Kitab Kolose itu tulisan siapa? Biar itu tahu. Nih, sekarang saya bilang sama itu. Tahu nih. dia kan? Dengerin toh. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh Kang Mahrub. Iya, itu statement sepihak dari Paulus, bukan Yesus. Nah, Makanya dibilang jangan katakan arti Kristen itu pengikut Kristus. Arti Kristen itu berarti pengikut maksudnya Paulus. Yesus pun Karena kalian disunat. dominan dengan perkataan-perkataan dan tulisan-tulisan dari Paulus. Nah, Yesus pun disunat bukannya sunat tubuh ya, rohani. Aduh, kacau. Biar kalian tahu. Makanya jangan suka ngolok-ngolok gitu. Yesus sunat rohani Yesus. Jadi penyerahan. Yesus sunat rohani katanya teman-teman. Halo mah. Dikerat kulit khatannya itu. Baca Lukas 3 nomor 21. Udah jelas yang tadi kan. Tuh bukannya mesunat alat vitalnya enggak. Bro, itu baca lagi Matius 5 nomor 17 sampai 18. Yesus itu datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, di mana sunat itu sudah menjadi tradisi bagi orang Yahudi pada saat itu. Jika Yesus pada saat itu tidak dikerat kulit katannya, maka dia harus dibinasakan di tengah-tengah Bani Israel. Bro, kain dong, Bang Ans, bro. Marah aja itu, ini dibilang bukan Yesus itu nggak sunat fisik tapi sunat rohani. Di mana pula lah itu dapat? Parah. Makanya biar jelas sekarang kenapa lagi dibilang Yesus itu adalah Maha Esa. Dia Maha Pencipta, dia nih tertulis. Sekarang gini aja saya tanya gini aja gini aja, sedikit aja nih toh. Yesus Tuhan itu Maha Kuasa enggak? Iya. Oke, jika dia Maha Kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? Mampu. Oke, sekarang saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Memiliki akhlak. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Sekarang gini. Makanya itu Esti, seram kali ini itu Esti. Seram kali ini. Akhlak katanya. Itu makanya tadi saya jelasin ya itu ya biar ngerti.
Saya jelasin dulu sejarah Apa itu? Siti Maria Nabi Isa di Al-Qur'an biar itu paham. Biar itu paham gitu loh. Jangan asal Ya. keluar-keluar gitu. Ya jelasin Bu, jelasin saya dengar. Iya, makanya saya tadi bilang saya baca dulu gitu kan. Sekarang gini, ada saya ini semua. Ya, kalian nanti tinggal baca. Isa lahir oleh kuasa Roh Allah. Baca itu. Bukan itu, Bu. Gak ada Bukan itu. Bu, Gak ada dengerin, Bu. bunyi ayatnya kayak gitu, Bu. Aduh, kacau kita ini. Gak ada Bu, ayatnya ini. kayak gitu. Ah. Makanya dibilang jangan coba-coba jelaskan Quran ke kami. Coba ini Eda si Hesti Coba Nah, baca. ini ya Eda Desma. F20 ayat 14. Tadi oke, Eda dengerin. Tadi kan Eda mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Dia punya kuasa. Makanya Bang Paru menanya, apakah Yesus punya kuasa menjadikan Maria hamil? Eda Desma menjawab, ya punya kuasa. Lalu ditanya lagi ke Bang Paro, apakah seorang anak punya akhlak menjadikan ibunya hamil? Lalu Eda Desma mengatakan, iya punya akhlak. Nah, kalau Eda Desma mengatakan bahwa seorang anak menjadikan ibunya hamil adalah punya akhlak, Bu, semua orang bahkan ibu sendiri berarti boleh dong anak ibu menjadikan ibu hamil? Kan Boleh dong. beda kan permasalahannya. Si Siti Bedanya di Maria mana? itu atau Bunda Maria itu orang suci. Beda dengan jangan samakan seperti manusia kita gitu loh. Paham Bu nggak? Desma bedanya bukan di Maria, Bu Desma, tapi bedanya di Yesus, yaitu di mana Yesus ini bukan Tuhan. Kalau Yesus ini Tuhan, ya nggak masalah dia menjadikan Maria hamil, tapi tidak harus dilahirkan. Sekarang Tidak gini. harus dilahirkan. Iya, Karena iya, kalau sekarang dia saya tanya, Tuhan, sekarang saya tanya, kalau menjelma sebagai manusia dilahirkan bukan? di mana ada ayat menjelmanya? Ya istilahnya kalau orang di- menjelma, ya di Alkitab Di mana mana ada ditulis. ayat menjelma? Kan sudah dibilang sama malaikat, engkau akan Bu, melahirkan saya minta seorang. ayat menjelmanya, Bu. Saya nggak nanya malaikat. Saya minta di mana ada ayat Tuhan menjelma jadi manusia. Ya, yang jelas malaikat kan sudah datang nih. Di mana Surat ayatnya? Maryam 33 Bu, aja saya biar minta gampang ayat ngerti. menjelma itu, Bu. Iya, surat Maryam 33 biar gampang ngerti. Di mana aja. ayatnya, Jadi Bu? nggak usah nek-nuk. Ibu dari tadi membawa Maryam, surah Maryam ya. Ibu membawa dari tadi Nabi Isa. Kalau ibu membawa Nabi Isa, ibu jangan menuhankannya dong. Jangan menuhankan Nabi Isa. Jangan Sekarang menuhankan saya- Yesus. Sekarang saya enggak karena melalui melalui Maria Tuhan Yesus lahir. Itu aja. Ibu tadi kan membawa-bawa Nabi Isa. Kalau ibu membawa Nabi Isa, kalau ibu mengatakan Yesus adalah Nabi Isa, jangan sekarang ibu gini. tuhankan. Sekarang gini, masih khawatir Oh loh. bahwa Yesus Tadi itu nggak Tuhan, jauh-jauh. masih khawatir. Nah, di situ ada Alkitab. Di mana nggak ada? datanya Di Yesus situ ada Tuhan? Saya Alkitab nggak nggak ada? khawatir, Bu. Di Ibu, situ saya ada nggak Alkitab khawatir. nggak? Di mana Nggak, di datanya situ. Yesus Tuhan? Nah, baca satu Yudas ayat 25. Baca Satu apa? Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 nomor 5. ayat Nah, ibu 25. bacakan apa situ? Baca. Sok. Ya, ibu bacakan apa situ Yudas 1 nomor 5? Baca tuh. Kalau masih ada di situ baca aja nggak apa-apa. Ibu punya Bible nggak? Kenapa ibu nggak mau baca? Nah, sekarang saya baca. Allah yang Esa, juru selamat. Ya, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Tuh, dari sekarang Oke. sampai selama-lamanya. Dari di ayat yang pertama itu ibu bacakan siapa yang Esa? Kenapa? Di ayat yang pertama ibu bacakan kata-kata Deng- yang pertama. Ibu dengerin bacakan dulu, siapa dengerin. yang Esa? Dengerin biar jelas. Allah Iya. yang Esa, juru selamat. Iya, Bu, saya kita dengar oleh- di situ di kata pertama yang Esa itu adalah Elohim, bukan Iya. Yesus. Nah, iya maksudnya kenapa tiga jadi satu biar gampang gitu loh. Allah yang Leh, Esa. kenapa tidak jadi satu? Kau lah
yang satukan itu? Kami mana mau nyatukan itu orang yang berbeda? Selamat kita oleh Yesus Kristus. Iya, Elohim adalah yang Esa, juru selamat itu adalah Yesus, benar. Juru selamat adalah Yesus, Tuhan yang sebenarnya adalah Elohim, benar ayatnya. Salahnya di mana? Nah, juru selamat Yesus, bagaimana Anda bisa selamat? Yaitu mengikuti apa yang disampaikan Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Coba Ibu baca Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 nomor 8. 1900 follow dulu biar bisa on cam. Ini baru berapa orang yang follow? Ayat Biar bisa on cam, biar bisa berapa on dah? cam. 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jelas ayat yang Ibu bawakan Yudas 1 nomor 5 itu dikatakan bahwa Elohim adalah Tuhan yang Esa dan Yesus itu juru selamat. Nah, di dalam Yohanes 17:8 yang barusan Ibu baca adalah segala firman, artinya Yesus menyampaikan firman. Selamat datang di kebenaran. Jelas kan? Apa lagi? Bentar. Aduh, kena mental dia, Mak. Bu, Eda, ada lagi? Jangan kena mental, ngomong lagi lah. Enggak jadi dia. Enggak, aku kan lagi lihat dulu ininya yang di atasnya. Oh ya lihatlah. Dan Ya maksudnya masih jangan tadinya kena mental kok jadi karena dia. kalau di Kadang rocos baik. di Alkitab kan enggak harus satu ini. Jadi kalau surat Yudas Ya itu baca satu jelas perikop. diperincikan. Baca gitu satu loh. perikop, Bu. Ibu jangan banyak alasan, Bu, dibawakan Yohanes 17 Ibu alasan Ibu padahal dari tadi saya mendengar Ibu juga membawakan satu ayat. Saya nggak ada permasalahkan itu. Kenapa saya kenakan Anda Yohanes 17:8? Anda langsung diem. Seakan-akan Anda kena mental, tidak bisa berkutik. Enggak, ini. Padahal Anda dari tadi Sekarang rocos gini baik, ya, rocos sekarang baik. gini dah. Karena Iya. saya percaya Tuhan Yesus itu karena hanya dalam Tuhan Yesus itu mujizatnya selalu nyata. Buktinya banyak pastor pendeta sekarang yang banyak mujizat lah, yang penyembuhan gitu banyak. Nah, coba kalau Lari lagi. Nah, Kalau makanya masalah penyembuhan, Bu. Kalau masalah penyembuhan, Ibu sakit apa? Saya bisa obatin juga. Saya belum bisa on cam. Kalau masalah pengobatan, saya bisa menyembuhkan Ibu. Kecuali kanker, kantong kering. Saya nggak bisa sembuhkan. Ibu sakit apa? Berarti Ibu tuankan saya dong. enggak, jangankan ini. Nah, enggak. Ya Lihat. sudah. Kalau Ibu nggak mau menuankan saya, berarti pastor itu juga bukan Tuhan. Yang bisa menyembuhkan orang. Bu, kalau Ibu bilang pastor itu bisa menyembuhkan orang, kenapa pastor sendiri masuk ke rumah sakit? Kenapa banyak pastor-pastor masuk ke rumah sakit, sakitnya stroke, Enggak. kanker? Maksud saya gini, Nah, ayo. maksud saya gini. Kan lari Karena lagi. hanya di dalam Tuhan Yesus mujizat itu selalu nyata. Saya yakin dan percaya itu. Benar. Mujizat Yesus, ya. Nah, saya Ibu, yakin. jangan Ibu pernah merasakan apa di mujizat Yesus? Wah, banyak aku berdoa. Apa itu? Pokoknya macam lah banyak. Aku Baca ya. sakit, Iya. Aku sakit Ibu disembuhkan. tahu ateis gak? Ibu tahu ateis gak? Iya tahu. Ateis saja banyak mengalami mujizat padahal dia tidak percaya Tuhan itu ada. Nah, itu gimana? Ya itu kan Ateis gimana tidak kita percaya tahu. adanya Tuhan, tapi mereka ada yang kaya, ada yang senang, ada hidupnya jalan-jalan ke luar negeri. Mujizat-mujizatnya banyak. Apalagi Bu? Lari lagi Bu, lari. Enggak, Bawa ke itu siantar Bu, bawa aja. ke siantar Bu. Kan yang sering dipermasalahkan yang saya lihat itu masalah Tritunggal. Makanya tadi Kan lari lagi kan ke siantar ini aku dibawanya. Habis Iya, ke siantar makanya dibawanya tadi ke Sibolga. Habis ke Sibolga dibawanya ke Kepulauan. Habis ke Kepulauan dibawanya ke Medan, Kamplas, ya kan? Nah, Lari jadi sini, jelas. lari sini. Jadi jelas, tapi si Bang Mahrub enggak, si Fahrub enggak kan ini. Iya, Bang Faruknya lagi sholat asar Bu. Sekarang kami bicara sama Ibu. saya kok enggak ngerti-ngerti gitu ya masalah Tritunggal. Bu, justru yang nggak ngerti itu Ibu Bu. Ya, justru Ibu yang nggak Sekarang ngerti. gini. Kalau kita membahas Tritunggal ya Bu ya. Nah. Tritunggal itu kan Allah Bapa, Iya, Allah betul. Anak, Allah Roh Kudus, betul? Ya, betul. Nah,
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada berapa? 3. 3. Berarti ibu menuhankan 3. Saya Makan yang menuhankan enak. satu. Maka saya menuhankan Siapa satu. yang ibu Jadi tuhankan? apa istilahnya dalam bahasa sekarang 3 in 1? Enggak ada. Siapa yang ibu tuhankan yang satu itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Nah, Nah, untuk iya ya Tuhan Yesus lah. Jadi gini, makanya tadi ku bikin contoh ke si Bang Bahrub. Jadi contohnya gini, kalau kita di inilah nggak usah jauh-jauh, kita bikin contoh di keluarga kita sendiri. Dulu saya waktu kecil contohnya dipanggil nama saya Desma. Nah, Desma. Saya sudah menikah, dipanggil saya bukannya si Desma lagi, mamanya. Terus saya udah menikah punya anak gitu. Bukan saya dipanggil si Desma lagi kan kalau ada orang Batak kan? oke, saya ikutin ini Bu narasi Bu ya. Ibu Ya, namanya Ibu namanya Ibu waktu Ibu gadis, Ibu dipanggil namanya ya. Nah, Desma. Nah, Setelah Ibu menikah, saya punya anak, Ibu contohnya Risma nih, dipanggil saya satu tahu mama. Bu, saya juga orang Batak Bu, saya tahu, Iya, saya ikutin. Saya ikutin. biar ngerti, saya dipanggil. Enggak usah Bu, saya tahu, saya tahu. Dengerin Ya, Ibu, maksud Ibu dengerin saya saya. biar yang Iya, di saya bawah ngerti, ini saya yang di ngerti. bawah. Saya Biar juga Bu, Ibu dengerin saya dulu. Sama seperti saya gadis dipanggil Esti. Nah, setelah saya punya anak, saya dipanggil Mama Sandi. Iya. Nanti kalau anak saya punya anak, namanya nanti Alex, saya dipanggil Opung Alex. Udah, saya Opung tahu. Alex. Itu Sekarang- orang yang satu Bu. Sekarang Udah, Ibu Pak dengerin Angga. saya dulu. Ibu Enggak maksud saya dengerin saya gini, Bu. sekarang kan si Hesti kan cuma satu, tapi tiga Iya panggilan, ini kan? Ibu dengerin saya Bu. 3 panggilan. Ibu dengerin saya ya. Ah. Ibu dengerin saya dulu, Ibu. Nah, Ah. saya pada saat saya masih gadis, saya satu nih. Saya pada saat di gadis, saya dipanggil Esti. Nah, setelah saya punya anak, saya dipanggil mamanya Sandi. Mamanya Sandi, itu masih saya Bu, masih saya. Saya yang melahirkan, dah, masih saya. Dipanggil Santi, saya punya cucu, nama cucu saya Ramadan, saya dipanggil Opung Ramadan. Udah, tetapi si Ramadan ini tidak lahir dari saya, hanya keturunan saya. Paham ya Bu ya? Ramadan ini tidak lahir dari saya, tapi keturunan saya. Sandi yang lahir dari saya. Nah, begitu juga dengan Bapak. Pada saat Bapak ini, Bapak kau katakan ada roh di siapa? Yesus. Kalau kau mengatakan Yesus ini adalah Bapak, berarti Yesus ini benar-benar Bapak. Hanya dipanggil dia, Bapaknya Yesus. Gitu kan? Bapak Yesus. Nah, kalau Roh Kudus ini, kalaulah dipanggil jadi Bapak opungnya Roh Kudus, ini Roh Kudus ini tidak lahir dari Bapak, tapi lahirnya dari Yesus. Kalau Ibu mengikuti analogi seperti itu, paham ya Bu ya? Ibu beranalogi Ibu salah. Udah, sementara Bapak ini tidak pernah melahirkan Yesus. Sudah, Bapak ini bukanlah Yesus. Bapak dan Yesus orangnya berbeda. Saya dipanggil Hesti, dipanggil mamanya Sandi. Saya orang yang sama. Saya yang melahirkan anak saya orang yang sama. Dipanggil pun saya Opung Sandi, saya orang yang sama. Tapi saya tidak melahirkan Opung Ramadan ya. Tidak melahirkan Opung Ramadan. Ramadan ini tidak saya lahirkan. Tapi saya orang yang sama. Begitu juga dengan Bapak. Ya, kalau Ibu mengatakan Yesus adalah Bapak, berarti si Yesus ini lahir dari Bapak. Udah, kalau Roh Kudus Ibu katakan dari Bapak, ini Roh Kudus bukan bukan dari Bapak itu, bukan Bapak yang melahirkan Roh Kudus, tapi Yesus. Itu udah berbeda, Bu. Jangan membawa analogi seperti itu. Nah, nanti Ibu tolak Yesus, Bapak tidak melahirkan Yesus. Itu Roh Kudus, kan lari kan? Ibu harus terima dong. Kalau Bapak yang melahirkan Yesus, terima gak? Ibu Desma, jangan di-mute moderator. Silakan Ibu buka mute yang gambar mic. Cair dong. Kau Bang Rijalap, aku yang ngomong sih. Kontrol kau cairkan. Payah kau Bang Rijalap. Bu Desma buka mute-nya. Bu Desma yang gambar mic. Cobalah moderator pahami kalau perempuan-perempuan yang diskusi, outline perempuan ini, dia nggak pandai main TikTok. Jadi jangan kita mute. Bu Desma, kan nggak pandai dia kan buka mute. Nggak cair dong. Kalau aku nggak cair gitu ya. Bu Desma, oke.
Elizabeth, 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 selamat siang, sore. Udah semuanya kena mental kan. Memang bagus ke Bang Paru sih yang ngomong. Kalau sama aku rata-rata kena mental. Kalau udah kena mental sama aku habis lah. Gak ada lagi yang mau diinikan. Bang Rijal, thank you. Aduh, kena mental kan. Aduh, mati kita. Aduh, udah lain kali ke Bang Paru aja. Kalau sama aku langsung tak skip dia. Moderator naikin ya, tolong ya. Aku belum bisa ini, belum bisa on cam. Harus 1000, baru 478. Masih 530 lagi lah gitu. Ayolah 1600 kalian follow aku. 1600. Gak mungkin kan ini yang 400 Islam, yang sisanya Oten kan gak mungkin kan? Ayo dong, follow biar bisa on cam aku. Banyak kali gaya kau Elizabeth, kau tadi di atas jadi berhala kau. Punya aku nggak bisa, 1000 dia. Andaria, selamat sore, agama apa? Kristen. Selamat sore. Oke, Ale dulu ya. Ale, selamat sore, agama apa? Ale, Halo, selamat sore. Ale, agama apa Pak? Kristen. Oke, Jeo, selamat sore. Jeo itu moderator, turunkan noise. Turunkan aja moderator Jeo 31. Yang pagar juga turunkan itu. Oleh, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum. Oh, Pangeran, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, Oh, udah turun. Olo Ciblek, selamat sore, agama apa? Olo Ciblek, ole. Oke, turunkan. Ada Bang Andaria sama Bang Ale ya, Karisten. Bang, ini temanya. Kalian itu kenapa sampai sekarang masih Kristen? apa? Oh, kenapa masih Kristen ya? Iya, di follow-follow Batak Mualaf, di follow-follow biar bisa on cam. Kristen itu kan ajaran dari Yesus ya. Berarti kami masih, kalau kami Kristen berarti masih mengikuti bagian atau ajaran dari Yesus. Oke, mengikuti ajaran dari Yesus. Ajaran yang mana yang abang ikuti dari Yesus? Ya, apa yang tertulis di dalam kitabnya itu. Salah satunya ajaran mana yang Ya, Pak Andreas ikuti dari Oke. Yesus? Salah satunya ya perintah. Nah, itu salah satunya saja ya. Perintah. Iya, Jangan membunuh, itu kan ada kasihilah sesama. Di mana datanya Yesus mengatakan itu, Pak? Apa? Di mana datanya Yesus mengatakan itu? Pak, jangan itu, harus membunuh ya, membunuh. Jangan ulangi lagi ya, membunuh. Nanti kena kita membunuh. Jangan diperjelas. Di mana datanya Yesus mengatakan jangan membunuh? Itu di mana datanya? Enggak, maksudnya bagian dari pengajaran Yesus kan itu kan. Iya, yang diajarkan Yesus kan. Kita diajarkan. Nah, saya tanya, di mana tertulis di dalam kitab Bapak atau di dalam Bible jangan membunuh, itu di mana? Yesus yang mengajarkan itu. Itu kan dari hukum Taurat ya, dari hukum Taurat. Nah, dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu diturunkan untuk siapa? Hukum Taurat itu yang nurunkan siapa? Tadi kan Pak Andreas mengatakan Yesus. Sementara di hukum Taurat gak ada Yesus. Nah, makanya saya tanya, di mana data jangan membunuh? Nah, ya begini, Yesus yang begini. mengatakan di mana Begini, tertulis? biar saya simpulkan dulu ya. Hukum Taurat itu kan buat para nabi ya zaman dulu sebelum Yesus lahir. Tapi setelah Yesus lahir, Yesus kan katakan sendiri. Di mana Pak dalam Bible itu Yesus yang mengatakan? Waduh, jaringannya gak bagus ya. Jaringan Pak Andarias tuh di ini dulu Pak. Towernya digendong pakai gendongan ditaruh belakang. Jaringan Pak Andarias gak bagus, lari ke Pak Ale. Pak Ale, kenapa Pak Ale sampai sekarang masih Kristen Pak Ale? Oh iya, saya percaya. Percaya apa Pak Ale? Percaya sama Yesus Kristus. Percaya Karena sebagai apa? ya sebagai juru selamat. Oke, bukan sebagai Tuhan ya? Ya, dia sebagai Tuhan juga.
Oke, Makanya dia- percaya Yesus sebagai Tuhan. Di mana datanya, Pak? Ya di Bible itu ada, di Alkitab kita itu ada. Iya, di ayat mana biar saya bacakan? Nah, ini saya tidak bawa Alkitab jadi. Kalau Saya mau- bawa, Pak. Saya bacakan. Di Yohanes, di Lukas, atau di Matius, di mana? Satu jam kemudian, 1 tahun kemudian, hilang tanpa kabar. Akhirnya dia pergi meninggalkanku di sini, tanpa jejak, tanpa kata-kata. Dia pergi jauh, jauh sekali. Oke, Bang Andreas, di mana ayatnya, Bang? Ya. Wih, nyumber gak cair, Drog. Oke. Nyumber, thank you. Di mana Bang Andreas tadi? Saya minta di mana datanya? Di mana datanya di dalam Bible? Yesus melarang untuk tidak membunuh. Ya. Ya itu kan hukum Taurat itu kan ada di situ. Baru Yesus kan datang bukan untuk meniadakan. Pak, dengerin dulu, Pak. Saya minta ayat. Ini ya, saya tidak minta masalah menggenapi. Di mana ayatnya? Ada juga Kalau ayatnya itu begini. nanti Bapak blunder, saya ikutin Bapak ya, saya di blunder nanti. Kalau Bapak mengatakan ya tidak mengikuti hukum Taurat, Pak, di hukum Taurat yang pertama apa kata-katanya? Apa kata-katanya? Ada 10 kan ya itu jangan membunuh. Jangan Iya, di ayat pertama apa, Pak? Ayat pertama apa? Ayat pertama akulah Tuhan Allahmu. Ya. Di ayat kedua, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lalu kenapa kau menuhankan Yesus? Kalau Anda mengikuti hukum Taurat, seharusnya Anda mengikuti semua 10-nya, 10 perintahnya. Ya di mana salah satunya adalah jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ayat yang ketiga, jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Nah, kenapa Pak Andreas menuhankan Yesus? Sementara di hukum Taurat dia dibilang jangan ada ilah-ilah lain. Itu katanya. Ilah itu apa? Walah. Sembahan. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain, Pak. Ilah. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Ilah itu apa? Tungki. Itu kan jangan ada ilah Tuhan, lain. jangan ada Tuhan-Tuhan lain, Pak. Allah Akbar, la ilaha illallah. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Gini, Di ayat. Bunda izin sedikit ya. Bang Andreas, Iya. Ya. Bang Andreas, Yo, masuk. Bapa Tuhan bukan? Apa? Bapa Tuhan bukan? Bapak siapa? Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ini kan kita bicarakan banyak bapak. Aja bapak siapa dulu? Iya, itulah. Ya gak mungkin bapakmu lah. Bapak itu Elohim. Oh ya. Lah. Oke, Ya oke. gak mungkin bapakmu dibahas di sini. Oke. Ya, itu Tuhan lah, Tuhan Allah kan? Tuhan Allah. Yesus Tuhan bukan, Bang? Tuhan Yesus. Oke. Roh Kudus Tuhan, Bang? Ya, tidak ada itu tulisan itu bilang Tuhan Roh Kudus, tidak ada itu. Jadi kata Yesus Ya, ini, ada Bang, itu. 10 hukum Taurat, jangan ada Tuhan-Tuhan lain, Bang. Kenapa ada Tuhan Yesus, Tuhan Bapa gitu, Bang? Ada 2 Tuhan nih. Maksudnya itu kan ilah lain atau selain daripada Allah kan? Nah, jadi kenapa ada Yesus, Bang? Nah, Yesus ini kan dari Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, Bang. Betul kan? Yesus ini kan dari Allah. Maksudnya dia kan Ya, keluar dari. Allah. Bang. Misalkan gini, Bang. Bang Andreas dari Thomas. Apakah Bang Andreas ini Thomas? Loh bukan bagaimana dari Thomas? Ini kan Yesus ini dari Bapa, kata Abang kan? Berarti kan terus? samanya Bang Andreas ini dari Thomas. Apakah sama, Bang? Ya jalurnya ada bagaimana dulu? Saya dari Thomas, jalurnya lihat bagaimana sehingga saya bisa jadi Thomas. Kan ada jalurnya. Nah, ini jalurnya dari mana, Bang? Jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada Tuhan-Tuhan Enggak, lain, yang Bang. Yesus ini loh. Dari mana katakan jalurnya, itu. Bang? Yang Yesus Jalurnya itu dari Allah. mana? Enggak, yang Yesus ini kan maksudnya ke Allah kan seperti itu. Bang, tadi kan udah sepakat hukum Taurat itu jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Udah ada Tuhan Bapa. Kenapa ada Tuhan Yesus, Bang?
Ya karena Yesus ini dari Allah. Ya. Ada jalurnya Yesus itu Yang dari namanya Allah. dari itu kan berarti bukan Allah, Bang. Ya bukan Iya, Allah Pak. sendiri, tapi bagian Thomas. itu kan firmannya Yesus ini kan firman yang menjadi Saya manusia nggak dari membahas Allah. firman. Sesuai, jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada Tuhan-Tuhan lain, ya kan? Iya betul. Maksudnya kan Sudah jangan ada Tuhan Allah Bapa, lain kenapa ada di- Tuhan lain di Yesus? hadapanku. Sedangkan Yesus, kenapa ini Yesus ini? bukan- Aduh, nggak nyambung Hah? terus Dari ini Allah. Bunda, Bun. Nggak nyambung ini Bunda. Loh, Halo, bagaimana Pak nggak Thomas. nyambung? Oke nih. Yesus ini kan dari Allah. Sedangkan di situ tadi jangan ada ilah lain. Berarti kan di luar daripada Allah itu yang dimaksud jangan ada ilah lain. Iya, di luar daripada Elohim, di luar daripada Elohim jangan dituhankan. Nah, Yesus Iya. ini dari Elohim tapi bukan Elohim. Kenapa kau tuhankan? Ya, itu tapi Yesus ini kan bagian dari Elohim. Firmannya Yesus itu. ini, Yesus ini tadi Anda mengatakan dari loh. Yesus ini, saya ikutin Anda loh. Yesus ini dari Elohim, tapi kan dia bukan Elohim. Kenapa Anda tuhankan? Tapi kan dia bagian. Dia dan Yesus dalam ini bagian bagian dari Elohim, tapi bukan Elohim. Kenapa Anda tuhankan? Ya, itu kan perspektifnya bahwa karena dia bagian dari Elohim makanya ya. Iya, tapi kan dia bukan Elohim. Kenapa Anda tuhankan? Ya itu saja jawabannya sudah itu karena dia bagian makanya. Itu jawabannya. Kenapa dituhankan? Mana jawabannya? Karena dia bagian dari Elohim. Berarti Iya, karena- Anda menentang, membantah 10 hukum Taurat. Lalu kenapa Anda mengatakan mengikuti ajaran Yesus? Bagaimana menantang Halo, di situ? Bunda. Dia kan Nah, Yesus ini tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti ajaran Yesus, makanya Anda masih Kristen. Di mana Yesus mengatakan jangan membunuh, sementara itu dari hukum Taurat. Nah, di hukum Taurat itu, di pertamanya itu dikatakan jangan ada ilah-ilah lain. Tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda membantah di situ. Berarti Anda bertentangan dengan ajaran Yesus. bertentangan dari Berarti mana? Anda gak harus Kristen, pindah Anda jadi ateis. Loh, Bentar Bang Ale, bentar. Yaudah Bang Ale aja lah dulu, Bang Andreas ini. Ya silakan Bang Ale. Ya Bunda, kita itu percaya kalau Allah kita itu tidak seperti maaf ya, kayak mungkin Bunda punya kepercayaan satu begitu aja. Kalau kita itu percaya Allah itu ada firman-Nya sama Jangan malu-malu Bang Ali. Betul. Lanjut Bang, semangat Bang. ya, jadi Terus itu kepercayaan kita bukan satu begitu aja kayak satu Allah begitu aja, bukan. Jadi Allah itu dia punya firman, itu yang Yesus Kristus. Kalau Allah itu memang di firman di Alkitab itu tidak ada orang yang bisa lihat. Dia itu cahaya. Jadi makanya dia dari Abang menuhankan firman. ya kita kalau percaya firman kan itu percaya Allah juga. Begitu. Iya, berarti Abang menuhankan firman. Ya kalau ya Ibu, saya sudah bilang firman itu dari Allah. Sekarang itu Iya, firman itu dari Allah Pak Kalau di Ale. kita, Ibu, Berarti Pak Ale begini, Bu. menuhankan firman. Ya, begini Bu, kita itu firman Allah itu kata-katanya Allah. Begini, akhirnya kisah cintaku. Begini. Ya, Ibu yang tidak mengerti. Saya mengerti Pak. Bapak itu percaya firman. Firman ini dari Elohim. Iya. Ya. Berarti Bapak menuhankan firman. Ya, saya menuhankan Ya, dia ya terus udah kata-kata kelis. Allah. Bapak menuhankan firman kan selesai. Gak ada lagi mau dibahas. Yang penting Bapak jujur aja udah. Kalau Bapak udah jujur ya sudah. Bapak menuhankan firman. Oke, clear. Selesai. Iya, sekarang Oke. pertanyaan Ibu, kesalahannya di mana? Tidak Gak ada. ada salahnya. Yang penting Bapak jujur. Bapak ini bertahan masih Kristen karena Bapak ini menuhankan firman. Oke, selesai. Ya, firman itu kan kata-kata Allah. Iya, yang salah Iya, tapi Bapak tuhankan kan. Ya sudah selesai. jangan Bapak ada tuhankan, udah ilah-ilah selesai. lain. Jangan ada ilah-ilah lain. Sudah ada ilah Elohim, kenapa ada ilah firman lagi? Di Iya, sini Pak. salahnya Bang Sekarang Ali. begini. Bapak punya Gimana Bang? pertanyaan, ilah itu seperti apa? Ilah itu bisa setan, bisa jadi ilah. Pohon-pohon ini bisa jadi ilah.
Kalau Dari yang mana saya datanya, firman Bang? dari sekarang begini Pak, firman dari Allah itu bukan ilah. Kata-kata Allah kok jadi ilah? Masa jadi Bang, seperti itu. gini abangku, jangan Ya. ada padamu ilah-ilah yang lain, kan gitu kan? Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain, kan gitu kan? Ya, Nah, sekarang sudah ada Tuhan Elohim, Bukan kenapa ada padaku Tuhan tapi di firman? hadapanku. begini Pak, saya mau tanya, Bapak Muslim ya? Iya, kenapa sudah Ya, ada sekarang saya Tuhan tanya Elohim, begini. kenapa ada Tuhan Al-Quran- firman lagi? Sorry Pak, ini saya mau tanya, Al-Quran itu, Bapak tahu Enggak Allah itu dari membantah mana? enggak kira-kira. Kalau Jangan bukan dari lari ke sana Al-Quran. dulu, Pak. Jangan lari Ya, ke sana dulu, ya kan? bukan lari Pak, saya sudah jelaskan seperti itu. Di mana saya coba- penjelasannya? Ya seperti yang tadi saya bilang. Enggak komit itu, Pak. Kata-kata- Bapak membantah hukum Taurat. Bapak Ya, kalau akui dulu. Oh, berarti hukum Taurat yang 10 perintah itu saya bantah Ya. yang nomor satunya gitu, yang nomor pertama. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Rupanya Ya, sekarang dikasih Di Ada hadapanku bukan padaku. Jangan Ah, ada di hadapanku. Ilah Makanya lain. saya tanya, ilah itu yang mana ilah? Masa kata-kata apa Tuhan Yesus itu jadi ilah? Tuhan Yesus itu firman. Firmannya tapi Allah kan sendiri. bukan Elohim, Pak. Ya itu firmannya Allah. Ini yang mana Allah, yang mana Elohim nih, Pak? Iya, kalau di Kristen itu anak, jangan kita bilang anak seperti lahir manusia begini. Itu. Gimana, Pak? Jangan Itu macet, Pak. firman Jangan Tuhan. mohon. Macet nih, Pak. Macet. Coba Bapak dengar baik-baik ya. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Siapa yang berkata ini, Pak? Betul. Memang Enggak, jangan ada ilah-ilah lain. Sekarang saya Yang tanya. berkata ini siapa? Yang berkata ini siapa? Ya itu Allah kita, Yahweh itu. Yahweh. Baik. Kenapa ada Yesus? Yesus ini kan ilah. Yesus itu firmannya Yahweh. Apakah firmannya Yahweh sama dengan Yahweh? Kenapa? Apakah firmannya Yahweh sama dengan Yahweh? Ya kalau kata-katanya Yahweh ya Enggak itu sama Yahweh enggak? sendiri. Sama enggak? Ya itu dia punya kata-kata ya sama. Dengar lagi baik-baik. Nah. Apakah firman Yahweh sama dengan Yahweh? Jangan diputar, Pak. Ya firmannya Yahweh tetap dia. Begitu Pak. Yahweh juga. Begini Pak. Yahweh juga. Begini Pak. Yesus itu dia Jangan begini. Apakah firman Yahweh itu Yahweh juga? iya, dia punya firman ya dia sendiri. Dia sendiri. Berarti firman ini dia sendiri ya? Ya dia sendiri Pak. Mau siapa? Oh baik. Berarti ketika Makanya, firman di kita, firman begini, Pak, ini sorry, saya menjadi potong. Yesus. Halo. Pak, ini saya potong begini. Makanya kita itu Yesus Kristus itu tidak punya dosa. Banyak, Pak. Oke, Pak. Di Al-Quran saja dia suci kok. Pak, kalau memang Yesus nggak punya dosa, ini saya tanya sama Bapak. Kalau Bapak menjungkir balikkan meja pedagang, Bapak berdosa nggak? Jungkir Pak Ali? balik. Oh yang itu. Misalkan Bapak datang ke pasar nih, menjungkir balikkan meja pedagang roti misalkan. Itu Sekarang berdosa saya nggak? tanya. Dia jungkir balik itu alasannya kenapa dia jungkir balik? Enggak masalah dengan alasan. Perbuatan menjungkir balikkan meja itu perbuatan dosa atau enggak? Sekarang Menurut begini Bapak. Pak. Saya tanya Bapak. Bapak jualan Jangan di istana dulu. presiden, Ah. di depan pintu presiden. Apakah presiden cuma lihat saja? Pasti Bapak sudah Enggak, jualan ini di balik. presiden yang melakukan. Jadi Pekerjaannya begitu Bapak sudah salah jualan Enggak, di situ itu rumah yang ibadah. bertanya Tidak boleh orang berdosa jualan. enggak? Jangan Kok kemana-mana begitu dulu. dosa? Kalau Bapak datang ke pasar menjungkir balik meja pedagang, Bapak berdosa nggak pekerjaan Bapak itu?
Ya, sekarang saya tanya pedagang itu dia jualan di situ benar apa Jawab tidak? dulu, berdosa atau tidak? Dia berdosa karena ya, tadi saya bilang dia jualannya sudah salah. Enggak Masa berdosa. jualan di rumah Tuhan? Itulah Pak ya, saya kasih kabar ke Bapak bahwa saya